Sore-sore begini nih, kafenya sepi, nggak ada orang, nggak bisa ngajak ngomong, cangkirnya terbalik. Ngapain ya? Ngajak ngomong mos juga mos nggak bisa ngomong. Nah, satu-satunya temen gue ini. Aduh. Suasana kok hujan panas terus. Kadang tuh psikis tuh jadi kayak baca dulu deh. Apa sih tuh gerabak-gerabak? Ini Bu, ini Halo. kita ngabuburit. Halo, loh, kok kamu? Lagi. Silakan duduk Ibu. Silakan duduk Ibu. Pak Jini nggak kesini emang? Tahu nih, janji-janji doang. Wah bohong nih. Emang kebiasaan Pak Jini. Pak Jini suka gitu. Tadi bilangnya ini Bu, nanti saya Pak Jini sama Ibu gitu main kesini. Ternyata ada orang baru. Iya lah, saya juga nggak tahu siapa di sini saya. Ngapain Mbak di sini Mbak? Ini magang, magang jadi barista ini sebenarnya. Oke. Ya udah deh, ini daripada nunggu Pak Jini kelamaan kan Bu. Ini kita kan ngabuburit, jadi langsung aja lah ya. Nanti kamu ini ya gantiin Pak Jini dulu ya. Boleh. Boleh kan? Oke. Emang jadi second choice. Waduh. Ngeri banget deh. Oke, selamat datang buat Saga Ranger semuanya di live-nya UIN Salatiga ya. Kembali hari ini sesuai dengan apa yang ada di pamflet sosial media tadi pagi ya Bu ya. Bersama dengan Ibu Dr. Muna. Beliau adalah direktur dari Binotaskia. Betul. Iya, selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Aku kalau lihat Ibu tuh bawaannya adem gitu ya. Soalnya senyum terus ya. Senyum terus bener. Kalau orang psikologi emang harus senyum terus gitu ya Bu? Ya, karena ini ya, mungkin kalau nggak senyum, biar vibe-nya lebih Oh, kelihatan, oke. mengaruhin suasana kita jadi lebih rileks dan Siap. Dan ini tadi Bu, teman-teman tuh banyak yang komen juga karena saya kan buat story tuh, ini siapa yang kepo tentang ini mental health buat hari ini gitu. Karena kan expert banget kan beliau. Apalagi dari Binotaskia gitu. Iya. Jadi nanti kita sharing-sharing terkait dengan mental health dan yang lagi naik-naiknya Bu sekarang itu banyak yang mengaku introvert, banyak yang mengaku extrovert dan juga apa satu? Ambivert. Nah, ambivert. Untung bukan Nah, amfibi. amfibi. Saya kira ini Bu, ambivert itu bisa hidup di air sama di darat. Itu amfibi bang. Beda ya. kakak itu ya. Iya benar, sama buaya Bu. Kalau buaya cowok banyak kayaknya Bu. Oke. Nah kita ini aja deh ngobrol yang introvert dulu aja deh Bu. Kira-kira Introvert. kalau menurut psikologi itu introvert itu apa sih Bu gitu? Baik, ini bicaranya tentang introvert, extrovert, Iya. kemudian Ambivert ambivert. itu tuh ada nggak gitu ya Itu sebenarnya? apa sih gitu ya? Iya, apa makanan sih apa gitu, takjil apa gitu ya? Aduh, kepikiran dulu makanan ya Bun. Iya, baik. Jadi introvert, extrovert itu memang bagian dari tipologi kepribadian atau semacam profil dari kepribadian orang. Mungkin seperti itu. Kalau orang itu kan tentu saja memiliki banyak variasi kepribadian atau Iya, personality. benar. Tapi ketika kemudian kita coba untuk kelompokkan lah kayak gitu, kita kelompokkan yang kayak gini, tipe-tipe seperti ini itu ciri-ciri seperti ini masuk kategori apa, ciri-ciri seperti ini masuk kategori apa. Nah, kemudian ada ahli tuh namanya Carl Gustav Jung ya. Oh, iya. Jung, Pak Jung tuh, Pak De Jung. Jung. Pak De Jung bener. Tahunya yang belakang doang Pak De Jung. Pak Jung itulah yang membantu kita untuk mengelompokkan menjadi dua, yaitu introvert, kemudian ada extrovert. Kalau ambivert tuh emang hewan kan? Ya enggak gitu juga dong. Nanti kita kepoin ambivert belakangan. Bener. Ada introvert dan extrovert. Oke. Mau tahu nggak introvert itu apa? Extrovert? Iya, mau, Bu. Introvert dulu ya. Introvert tadi ya. Bye lu. Ya kan harus kayak gitu. Bye lu. Biar yang gitu. Introvert dulu ya. Yang introvert itu berarti gini. Mungkin banyak orang yang masih salah paham atau Iya, salah mungkin tafsir, Bu. Salah tafsir ya. Jadi ngertinya introversi atau ekstroversi atau introvert dan ekstrovert itu adalah sesuatu yang sifatnya negatif positif. Iya, bener. Atau memberikan kayak label. Kalau
ekstrovert itu asik, Ya, kemudian bener. yang introvert tuh nggak asik, maksudnya Nggak asik. bukan Murung orang gitu yang ya. asik kayak gitu ya. Pendiam gitu. Sebenarnya mereka itu atau tipe dua-duanya itu ya fine aja, asik-asik aja gitu. Hanya lihat situasi, tugas seperti apa yang harus dilakukan oleh orang dengan tipe yang masing-masing ini. Yang introvert itu mereka cenderungnya memang energized baik gitu ya. Asik. Mereka akan dapat recharge energi atau dapat energi besar itu kalau dia mungkin agak terbebas dari hiruk pikuk. Sepi, senang nyepi gitu. Oke, siap. Cocok Seperti di itu Bali ya. tuh. Oke. Nah, itu yang introvert. Introvert Oke. suka Jadi- nyepi ya, Bu. Jadi kalau sehari-harinya gitu tampilannya ya kayak cenderung mungkin ya kayak nggak banyak ngomong kayak gitu ya, pelit atau irit bicara. Puasa ngomong, Bu. Nggak puasa makan sama minum. Irit bicara, kemudian mungkin kalau anak sekarang cenderung kayak lebih overthinking ya, apa Iya, dipikir benar, ya, benar. apa dipikir, Betul. karena Kaum- memang kaum dia itu. cenderung punya kemampuan atau kecenderungan menyerap informasi itu untuk difikirkan secara mendalam, Yes, seperti itu betul. ya gambarannya. Jadi kemudian yang salah tafsirnya itu atau salah pahamnya dianggap anak-anak yang atau orang dengan introvert itu sombong lu kayak gitu mungkin ya. Betul. Gak asik. Nggak asik, Bener. sombong mungkin Padahal seperti kayak itu. gitu. Iya. Sebenarnya karena memang dia tidak mudah terpicu oleh situasi-situasi sosial. Dia merasa menjadi re-energize itu ketika dia sendiri. dalam keadaan sunyi. Oke, di kos sendiri, di Iya, kamar sendiri. tertekan. Tertekan. Itu lain lagi tuh. Oh iya. Beda. Susah aku lanjutin yang anak kosnya soalnya. Nih, oke. Ini ada klien kita, Bu. Ya baik. Nih, Val, kalau lu kan kos ya, kos kan? Ngekos. Nah, kalau ngekos tuh ini lebih ke jiwa-jiwa introvert atau extrovert nih kalau dari lu sendiri? Karena sebenarnya ngalamin dua keadaan itu sih. Yang pertama, misalkan kalau lagi capek banget Bu, abis dari kampus terus organisasi juga, pasti kan udah nggak mood ngomong kan. Kayak kadang-kadang ya udah pengen di kos aja. Tapi kalau lagi semangatnya tuh kayak ngajak temen kos ya makan bareng lah di kos, nonton film di laptop kayak gitu-gitu. Ya betul. Jadi kayak sesuai kondisi aja Sesuai kondisi, sebenarnya. berarti Itu nanti jadi ke ya satunya itu. Yang amfibi tapi kan? extrovertnya kan kita belum bahas Iya, tuh. benar-benar. Iya, betul. Oke, kita bahas extrovert dulu deh. Oke. Kalau yang extrovert atau yang ekstroversi itu kebalikannya sama yang introvert Iya. tadi. Berarti dia lebih terenergize atau recharge energinya kalau dengan aktivitas sosial kayak misalnya ngobrol sama Diskusi, teman-teman gitu-gitu diskusi, ya. kongko-kongko. Nongkrong ya. Nah, nongkrong, Kayak gini kan, Bu. kongko. Nah, kayak gini. Cocok nongkrongnya di mana? Library cafe. Di Promo. situ. Iya dong. Nah kayak gitu tuh. Nah dari tampak luarnya dia ciri-cirinya atau orang menangkapnya kayak misalnya dia easy going tuh kan gampang gitu diajak bergaul Berbaur ya, Iya, nggak usah ditanya juga dia udah Udah nyapa jawab. dulu. Udah nyapa duluan Alias gitu. ngomong sendiri. Enggak gitu. Seperti itu kan, apa namanya juga bisa lebih mudah mungkin karena dia sering ketemu orang dan bisa membedakan satu orang dengan orang lain, jadi dia jadi kayak lebih mudah empati juga Yes, sama orang. benar. Mungkin kalau yang tadi yang satunya ya kayaknya kok nggak empati gitu Iya, sih, karena benar. mungkin dia kecenderungan itu tadi kurang bisa atau kurang terlatih untuk mengekspresikan Iya, perasaannya betul, secara betul, terbuka. Kalau yang anak ekstrovert kan yang sebaliknya, Iya, benar. dia lebih ekspresif kayak energi gitu. banget ya. Nah, Banyak seperti tingkah itu. Bu sebenarnya Iya extrovert sih itu. kadang-kadang ya. Iya. Di luar nalar ya. Bener. Enggak masuk di akal. Oke. Gak nurul ya. Yo, Ibu ternyata update juga sih. Udah sampai di luar nurul ya. Sampai di ruang Ini sampai ketawanya luar nurul. overtune ya kayaknya. Enggak apa-apa, Bu. Apa Bu? Iya, karena kita kan menemani ngabuburit ya, Betul. teman-teman. Ini sapaannya tuh Saga Rangers, Bu. Oh Saga gitu. Rangers. Saga Rangers. Saga ya. Rangers ya. Saganya apa tuh? Saganya tuh Win Salatiga itu disingkat Oh. jadi Saga gitu. Siap. Kita penuh dengan singkatan di sini. Oke. Nah, kalau saya sendiri nih, Bu. Kalau saya kan hampir sama juga sama si Riva. Jadi ketika ketemu sama orang banyak saya seneng, saya happy kayak ngobrol gitu happy. Tapi ketika di satu sisi kalau saya kebiasaannya tuh di satu minggu harus ada satu hari untuk benar-benar recharge Me gitu. time gak sih, Iya, Bos? kayak me time. Entah saya hibernasi kayak beruang kutub tidur seharian. Tapi nggak kita gendut-gendut. Oh iya, iya. Jangan gitu Nanti kita dong. kasih tips biar Oh gendut. iya. Betul Bu. Aduh, gitu. Itu
masuknya apakah ke ambivert dan ambivert itu ada nggak sih gitu loh Bu? Benar, jadi itu tadi kutubnya kan, kutub yang introvert. Beruang kutubnya nih. Introvertnya kutub satu, yang extrovertnya kutub satunya lagi. Nah, yang ambivert itu berarti tengah-tengah tuh. Ini sosok yang dia itu kosmopolitan ya berarti. Bisa kapan dia introvert, kapan dia ekstro, itu dia bisa mengendalikan kapan waktunya. Oh, bisa menyesuaikan gitu Bisa ya Bu menyesuaikan ya? kondisi. Oke. Jadi dia memiliki dua kemampuan untuk menyesuaikan tempat dan tepatnya kapan dia harus menunjukkan harus bagaimana. Ketika misalnya berhadapan dengan situasi sosial, dia bisa menyesuaikan, kayak misalnya mungkin menunjukkan empatinya, dia bisa menyapa orang dengan tanpa harus menunggu orang lain untuk menyapa dan sebagainya ya. Sementara ketika dia harus diberikan tugas atau situasi-situasi yang harus sendirian, itu dia juga bisa. Ataupun ketika situasi-situasi tertentu dia membutuhkan untuk kesendirian seperti yang tadi disampaikan oleh kakak tadi, ya dia membutuhkan itu gitu. Kalau ini kan gini ya. Kita bayangin kalau orang yang extrovert only gitu, di kutub yang extrovert itu dia memang nggak bisa tuh situasi yang sepi diem, gitu ya Bu sepi ya? gitu, kayak aduh gitu, seperti tersiksa seperti juga mungkin anak yang introvert sekali dia harus muncul tampil di situasi yang banyak orang, kemudian juga harus tampil benar. Nah tapi seperti saya sampaikan tadi energinya ya. Iya, Jadi betul. anak-anak atau individu-individu yang introvert, extrovert itu tidak berarti masing-masing nilainya tadi negatif. Ini yang negatif, ini yang positif, enggak seperti itu. Semua sebenarnya bisa memunculkan potensi masing-masing sesuai dengan tadi ya, dia kecenderungannya seperti apa. Seperti apa dan kemana gitu. Berarti ada ya Bu ambivert? Ambivert itu ada dan memang malah mungkin sebagian besar justru kutub tidak terlalu yang dikutub banget tadi ya, dingin kan yang kutub ya, maunya deket-deket keanget ya, khatulistiwa. Betul. Akhirnya di tengah-tengah. Iya, dan karena kita juga diajarkan kan jadi kepribadian itu tidak terbentuk hanya dari faktor genetika, dari faktor keturunan, nggak hanya dari itu kan, tapi juga dipengaruhi dari faktor lingkungan, jadi di mana dia dibesarkan, circle-nya kayak gitu. Dari circle dan pendidikan maupun pengasuhan orang tua di keluarga itulah membuat dia kadang mungkin anaknya awalnya potensinya lebih introvert, tapi kemudian diajari untuk lebih terbuka dan dikenalkan bahwa kalau kamu tuh membuka diri ke dunia itu manfaatnya banyak loh, kayak gitu. Kalau kamu cuman masuk ke tempurung aja, ntar nggak tahu apa-apa tuh. Bener, keluar-keluar udah aku di mana? Nggak bisa ekspor ya Bu ya. Betul. Jadi akhirnya kan dia mau untuk mengarah ke lebih ke extrovert. Jadi yang di kiri tuh mau ke tengah gitu. Berarti menjembatani ya Bu sebenarnya. Iya, benar. Berarti kalau saya termasuknya ambivert ya? Kelihatannya begitu. Kelihatannya seperti itu. Karena dalam misalnya 6 hari atau 1 pekan ya dibutuhkan 1 waktu untuk tadi me time atau untuk recharge energi, karena kalau ngobrol atau berinteraksi terus dengan teman-teman itu rasanya kok kayak kehilangan energinya habis gitu. Nah itu memang ada faktor ininya ya, faktor lelahnya. Ambivert itu kelemahannya atau apa ya namanya, kalau ini tidak diantisipasi dengan baik memang di faktor ini dia mudah lelah atau akan mengalami kelelahan karena harus mengubah-ubah menyesuaikan situasi. Itu kan cukup melelahkan. Iya banget Bu. Iya banget. Padahal orang dengan keadaan situasinya harus menuntut apa-apa kan tidak bisa kita cuman saat ini tok kayak gitu kan tidak bisa. Nah, makanya sangat disarankan untuk memonitor ya dirinya sendiri saat misalnya situasi ini kayaknya aku udah nggak bisa deh kalau ini harus mungkin menarik diri dulu ya misalnya hibernasi dulu gitu. Betul itu tadi. Entah itu me time-nya dengan cara apapun masing-masing, mungkin ada yang suka baca, mungkin mojok di bisa nonton, mungkin mojok di perpus, mungkin apa aja itu yang bisa dilakukan. Kalau mungkin yang anak-anak yang suka spiritual gitu, mungkin dia senang recharge dengan Masya Allah dengan gitu alam Bu biasanya dia. Dengan alam bisa juga. Ya daripada mojok di ini perpus ngapain coba? Baca buku dong nih, baca buku dong. Nggak masuk.
makin stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terlambat. Biasa. Agendanya kan nggak ada maksudnya. Sok sibuk aja. Ini kayaknya menarik banget sih Iya. masalahnya. Kita agak serius hari ini karena ini kaum muda tuh curhat dari ini. Ini kayaknya kalau mahasiswa atau mungkin para mahasiswi, aku introvert banget gitu kan. Apa sebenarnya kan itu Iya, kan? betul. Ya enggak, kalau dulu kayaknya kalau kita kenal ke zaman-zaman saya kuliah mungkin adanya anak yang autis atau hiperaktif atau apa itu beda nggak kira-kira itu? Pak autis. Ya misalkan kan dulu kan nggak ada introvert Iya, zamannya. benar. Ada nggak dulu? Nggak ada makanya. Masa saya kan ekstrovert ya Pak. Terus saya autis itu Pak. Benar-benar. Oh berarti kata-kata introvert, ekstrovert dan itu tuh munculnya pas kapan sih Bu? Nah, kayak tadi si Carl Gustav Jung itu. Oh. Muncul kan. Berarti abad 20 sih. Ya bener ini baru-baru. Kan Iya, kan. Pak. Itu zaman kecil nggak ada. Apa tadi Pak? Tadi apa Pak? Ya anaknya autis, gitu kan ada hiper nah Ini bawahnya psikologi anak. Sekarang itu ini Pak, ini loh mengatasi ya rengekan perilaku buruk anak itu udah agak modern. Tapi ada hubungannya juga sih. Nah itu gimana tuh? Kalau bercandaannya Iya. anak-anak muda zaman saya misalnya gitu. Iya. Kalau yang introvertnya banget ya, kutub introvertnya itu kelihatan banget dan dia nggak mau nengah-nengah tuh. Cenderungnya memang kuat di introvert itu, dia sering kali juga jadi ciri-ciri autisnya muncul, tapi bukan autis yang itu ya. Saya kira yang Bukan itu. disentuh angel gitu, Iya. diajak-ajak Tantrum gak sih? Ini tantrum bener. Tantrum. Itu kalau istilah sekarang tantrum. Kalau tantrum kan biasanya di TV bos. Kalau di TikTok ada yang baru lagi Pak. Apa? Lagi keminjal itu Pak. Itu kan bahasa Ultran. Ya itu suka buat onteran itu. Nah berarti antara autis sama hiperaktif di apa dengan introvert itu memang beda. Ya? Berbeda. Kalau Oh. autisme, hyperactivity, ada istilah ADHD. Itu apa namanya, masalah gangguan perkembangan maupun juga kalau memang mau dikelompokkan menjadi disabilitas ya. Oh, masuk ke Disabilitas, iya. Malah masuknya karena itu ya. Disabilitas. Jadi memang deteksinya malah justru harus di tumbuh kembang Iya, benar. anak atau tumbuh kembang. Betul kalau bukunya itu. Iya, ini psikologi anak pelajarannya. Nyari-nyari pas Tumbuh kembang anak. ini kayaknya lagi di perpustakaan. Iya. Ketemu buku psikologi anak karyanya dosen kita sendiri, Bu Lili Trianing. Betul. Beliau founder, iya, founder talenta. Ini menarik nih antara autis, hiperaktif, introvert dan extrovert. Bener. Oh, Iya, iya. tantrum bukannya kalau yang artis itu ya? Siapa? Tantri kota itu tantri kota, tolong. Sorry. Aduh, jadi lapar saya. Aduh, kalau tantrum itu istilah kami pakai Iya. untuk menggambarkan misalnya anak sebenarnya. Ini yang tantrum itu anak, Oh. penggambarannya anak. Oh, Sekarang Anak banyak balita yang biasanya, Iya, anak iya, balita iya, yang iya. ngamuk. oh ngamuk. Ngamuk ya misalnya si Aldo Iya. diajak ke Misalkan ngejak main gitu kan. ke pasar apa ke mall gitu terus mau nggak- mainan iya, itu nggak gitu mau. terus ngamuk blesol Ya bener. itu tantrum tuh namanya. Berarti kayak si Uzi itu kalau misalkan kuliah, kuliah itu misalkan kuliah nggak selesai, saya ngamuk. Iya, saya gigitin meja sama kursi Bu di kelas Bu kalau nggak cepat keluar dosanya. Sama gigitin kabel SID nih. Oh pantas ya suka mati ya? Suka mati ya, saya tikusnya. Gimana? Mungkin ada yang memang di era-era sekarang. Cewek-cewek tuh yang biasanya kan. Iya Pak, Bener banyak Pak. gimana tuh? Nek, kalau menurut Sebenarnya gini, kenapa kita banyak yang self diagnosis Bu sebenarnya? Iya. itu ada lagi. Nah itu Mau makanan apa lagi gitu. boleh. Terus gimana tuh? banyak apa kata-kata populer yang muncul gitu kan. Terus mood kita cewek itu tuh tergantung sama FYP TikTok. Sumpah. Misalkan nih ada kata-kata yang sedih banget, itu pasti Ikut mood bawaannya. kayak gitu. Itu kadang-kadang tuh malah jadi Udah baper gitu ya. Kebawa. Sama tren juga ya. apa? Tren ini loh nih Bu, ini tren ini Bu. Asep ini lo jadi tren Bu. K-pop Jangan, ya. jangan temen jadi aja ini. Mana-mana dibawa Bu. Bisa jadi tuh. Oke. Ya, suka nonton drakor jadi kebawa gitu. Bener, stylenya kah gitu-gitu Bu. Iya. Nah, kalau memang lebih rentan kalau boleh saya
berpendapat. Oh, Kalau boleh, ini pendapat boleh, ini. boleh. Kayaknya kalau ini pendapat. Bebas kalau di sini bebas. Takutnya nanti berbeda juga pendapat. bebas. Yang kecenderungan itu mungkin dasar-dasarnya lebih mayor, lebih kuat intronya. Yang kecenderungan kalau mudah terbawa perasaan pada saat situasi atau stimulusnya itu yang mohon maaf ya, melankoli gitu lah. Yang sedih banget iya. kan gitu. Puji dong. Saya melankolis. Ji, tunjukin foto yang kemarin yang di bawah hujan apa tuh? Apa tuh? Apa sih? Kalau mau live tuh WA dulu. Biar nggak mikir. Terus akhirnya gimana itu jadinya? Ya kalau yang hubungannya dengan self diagnosis tadi, apa itu self diagnosis ya? Iya. Diagnosis itu kan maksudnya kayak menduga seseorang itu mengalami sakit, baik itu sakit fisik atau misalnya gangguan atau masalah kesehatan mental lah kayak gitu ya. Kalau self itu kan diri, artinya berarti mendiagnosis diri, maksudnya membuat Stigma gitu ya, Bu. ya asumsi atau hipotesis atau dugaan tentang seseorang atau individu ini, dirinya sendiri itu mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental apa. Kayak contohnya misalnya aku ini apa Bipolar, Bu. bipolar tuh ya, apa aku tuh ini ya, Aku apakah ketahuannya kalau dulu SMA tuh biologi. Ngelucu nih, ngelucu mu. Kalau enggak biosolar gitu ada. Masih ada tuh biosolar. Minyak dong. Biosolar masih itu langsung melepuh. Nah iya Terus bipolar. akhirnya dari situ situ tuh self diagnosis itu sebenarnya tidak disarankan. Tidak disarankan. Karena apa? Karena kalau melakukan diagnosis sendiri sementara tidak tepat gitu kan, kira-kira apa yang terjadi? Kan bahaya kok buat dia. Betul. Dia bisa over thinking ya tentang bahwa saya mengalami ini beneran. Akhirnya bisa aja beneran. Iya, bener, karena Bu. dia mengadakan itu ya, Padahal dia menganggap nggak itu ada dalam Iya, dirinya. padahal dia Padahal nggak bisa aja ini, secara betul. profesional ketika Dia kita lepas dari periksa, situ, ada kan. pemeriksaan psikologis misalnya, kamu fine aja, Iya, nggak ada kamu masalah. sehat, iya bener. Kamu nggak ada apa-apa. Itu mah pikiran seperti itu biasa muncul siapapun Sugesti, seperti Bu. itu, Ya. kayak gitu. Ini kalau sih yang menjelang ini sih Ramadan Bu. Kalau sugesti sudah Bawaannya asar itu bawaannya Sugesti, wah, maghrib, ternyata belum. Kemarin ini ada yang ini YouTube aja ada saya langsung minum, Bu. Nggak tahu. Ternyata Jam masih berapa? ada tuh, Iya, ya kan? betul. Masih jam 5. Betul. Aduh. Saya Kayak kalau di gitu sini gitu sih. kira-kiranya. Berarti memang di adanya introvert itu memang dari diri sendiri juga ya sebenarnya. Jadi tadi dari faktor keturunan ada ya, karena genetika. Karena dia adalah membicarakan tentang kepribadian orang. iya. Tapi juga apakah bisa diubah? Pada taraf-taraf tertentu bisa berubah. Siapa yang mengubah itu? Karena faktor lingkungan. Misalnya asuhan orang tua, karena tadi pendidikan, pengalaman sekitarnya, dia bergaul dengan siapa, lingkungannya seperti apa, kan kayak gitu. Ya udah. Jam 4 saatnya kita ngeri ngabuburit. Oke. Ya. Siap. Oke. Yuk. Kan Monggo ini kalau mau saya anterin. kebiasaan, Bu, datangnya terakhir. Pulangnya duluan. Bener. Saya ngajak kalian tutup dulu ya kelasnya. Ah, ya. boleh. Terima Terima kasih ya, Ibu ya. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu, HP-nya ini Iya, ketinggalan buat nanti ya. Saya jualan Ibu makan. Oke, gitu Bang, lu mah. Jangan suka ini dah K-pop. Lah, Tuh Ibu tadi katanya bahaya kan. yang penting dia mah kagak ngomong sendiri aja. Oh iya benar. Kalau dia ngomong baru bahaya. Oke. Nih, Udah deh. mau nginfo kemana nih? Pasar Raya kali ya? Gimana kalau kita ke Banyu Biru aja? Ke Banyu Biru boleh siap. Nih teman-teman yang mau ikut ke Banyu Biru boleh ya di sini ya, langsung kita OTW. Mukanya lo ngedek. Nyebelin. Teman-teman kalau mau lihat jadi ke sini deh. Nih tim belakang Sini, layarnya sini. ngeselin semua. Boleh ayo in frame dulu deh. Belakang layarnya sini. Ayo masuk. Ayo sini. Ayo toh. Ini enggak di closing ini kalau nggak masuk nih. Ayo. Satu, ayo sini. Ayo. Sini, Ayo, ayo masuk Mas. dulu nih. Masuk sini. Nah ini namanya pasukan minion Nah, guys. ini tim belakang layar kita ya. Dadah. Dong mau kirim salam boleh tuh. Lu ngapain? Oke. Oh iya. Gitu doang. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kita udah ini ya, kita mau ke Banyu Biru dulu. Betul. Nyari takjil dan teman-teman next kita besok ketemu lagi tetap di channel yang sama. Nanti juga akan ada tayang di YouTube, jadi jangan khawatir ya yang sedang ada kegiatan. Betul.
lagi buru-buru takjil, nanti lihatnya setelah tarawih boleh. Siapa tahu yang ada yang mau nonton Mas Fauzi kan? Iya, dia mau nonton saya, kalau nggak bosan dengan saya. Oke, terima kasih. Bye-bye buat teman-teman Saga Ranger semuanya. Kita mau berburu takjil dulu. Betul. Oke, yuk. Yuk. Nih, jangan lupa lampunya ya nanti Oh ya. iya boleh, siapin siap. motor dulu deh. Oke, sip. Aduh. Kelelep ya.